Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 58. Kembali lagi setelah beberapa hari Mimin tidak update di episode ini. Maaf ya telah membuat teman menunggu. Langsung saja kita mulai. Bab 58. Winona tersenyum tipis. Kau menyalahkanku karena perbuatanmu sendiri, Bu. Ia hanya membatin. Tenang, Bu, Ibu pasti akan sembuh lagi, ujar Hendra. Ia membantu ibunya untuk kembali berbaring. Kapan Ibu bisa pulang, Nak? Tanya Hera. Kapan Ibu bisa pulang, Bang? Tanya Hera. Dokter bilang saat kondisi ibu sudah membaik, pasti diperbolehkan pulang. Mungkin besok atau lusa, jelas Hendra. Saat ini Hendra sedang dipusingkan untuk kembali membayar biaya rumah sakit dan juga menebus rumah itu. Tidak ada jalan kecuali ia menjual mobilnya. Daripada ia menjatuhkan harga diri di depan istrinya, lebih baik menjual mobil. Ia membiarkan Hera menjaga ibu mereka, karena Hendra akan secepatnya menjual mobil. Sebelum itu, ia akan mengantarkan Winona ke kantor. Meskipun ada Gio, tapi tetap saja sebagai suami, Hendra harus tetap menjalankan kewajiban menjaga sang istri. Gio langsung kembali ke rumah sakit setelah mengantar Laisa pulang ke rumahnya. Sayang, bisa kita bicara? Tanya Hendra. Winona mengerti. Gio, keluar dulu, titahnya. Siap, Nyonya. Gio langsung keluar, meninggalkan Winona dan Hendra berdua di dalam mobil. Ada apa, Mas? Mas akan menjual mobil untuk biaya rumah sakit ibu dan menebus sertifikat rumah, papar Hendra. Mas, pakai uangku saja, jangan menjual mobil. Soal biaya rumah sakit, kamu tidak usah khawatir. Tidak, jangan membuat Mas malu dengan bantuanmu. Mas akan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ibu buat. Hendra menolak dengan halus. Winona tersenyum mengelus wajah suaminya. Apapun yang kamu mau lakukan, aku mendukung, Mas. Terima kasih, sayang. Kamu langsung pulang ke rumah ya. Nanti aku akan menyusul setelah urusan kantor selesai, ucap Winona. Iya, Hendra akan membawa mobilnya di rumah, karena saat ini mobil Winona yang dipakai. Seon akan mengantar karena Winona sudah ada yang mengawal. Gio membukakan pintu mobil. Para karyawan langsung menyapa hormat petinggi mereka itu. Para wanita malah sibuk menatap dan mengagumi si maco Gio. Apa Cita ada di sini? Tanya Winona. Dia masih di perjalanan. Baru saja selesai dari pabrik, jelas Gio dengan berjalan mengiringi Winona. Aku akan memberikan dia libur. Kau ambil alih tugasnya. 2 tahun dia kerja keras. Dia butuh juga liburan, bukan? Ujar Winona, lalu masuk ke dalam lift khusus para petinggi. Berbeda dengan lift karyawan yang selalu penuh dan saling berdesakan. Kau tidak akan memberikan aku libur juga? Tanya Gio lalu menekan tombol untuk berhenti di lantai atas. Kau sudah terlalu banyak libur. Harusnya kau bersyukur karena aku tidak memotong gajimu, tutur Winona. Gio hanya mengendikkan bahunya. Mereka berjalan melewati lorong menuju ruang Winona, sambil membicarakan soal rencana Winona membangun sekolah di pelosok. Soal urusan pembangunan sekolah, Winona akan langsung turun tangan. Ia bahkan akan melihat tempat itu dengan matanya sendiri. Hendra menghubungi beberapa temannya untuk menawarkan mobil miliknya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk membelinya. Bagaimana ini? Jika menjual pada orang lain, pasti mereka memberikan harga murah. Tapi aku benar-benar butuh uang, gumam Hendra frustasi. Namun lelaki itu buyar saat ponselnya berdering. Ia langsung merogoh benda pipih dari saku celananya. Hen, bisa kamu datang ke kantor sekarang? Kamu sudah sehat kan? Hendra menghela napas panjang. Baik Pak, saya akan datang ke sana. Saya tunggu sekarang. Ia sampai melupakan jika dirinya memiliki tanggung jawab di kantor. Hendra langsung bergegas ke kantornya. Sampai di sana, Hendra langsung diberikan tugas yang menumpuk.
Ia bahkan kini hanya memakai baju biasa. Tidak sempat baginya untuk pulang lebih dulu, karena Hendra baru saja kembali dari rumah Eko, teman kuliahnya. Beruntung karena atasannya tidak menegur, karena dalam kondisi darurat ini yang terpenting kehadiran Hendra. Coba kamu periksa ulang, Hen. Si Johan tidak becus. Masa semua laporan di berkas ini tidak sama dengan apa yang dilaporkan padaku? Baik, Pak. Saya akan memeriksa lebih teliti lagi, ujar Hendra. Sekalian kamu ajarkan juga Bunga dan Vera. Si Bunga ini meskipun sudah lama bekerja, tapi masih kadang teledor. Setelah lelaki tua itu keluar, Bunga dan Vera masuk. Mereka terlihat memperhatikan wajah Hendra yang masih banyak lebam yang belum hilang. Apa Pak Hendra sudah benar-benar merasa baikan? Tanya Bunga. Di mata Bunga, Hendra tetap mempesona meskipun terdapat luka lebam di wajahnya. Iya, Hendra hanya menjawab singkat, lalu mulai melakukan pekerjaannya sesekali, menjawab pertanyaan dari Bunga dan Vera, karena ingin benar-benar mengerti. 1 jam istirahat, Hendra langsung menghubungi Winona. Ia lupa mengatakan jika akan pulang telat, karena sudah bekerja kembali. Sebenarnya Hendra memang masih butuh istirahat, tapi karena banyak urusan yang tidak bisa terus ditunda, ia harus memaksakan diri tanpa memperdulikan kondisi kesehatannya. Winona bukan tidak melarang, tapi Hendra yang tetap kekeh. Apa Bapak ada masalah? Tanya Bunga sok perhatian. Ia mengambil kesempatan saat Vera keluar, dan juga karena tidak ada Winona. Biasanya Winona akan datang untuk membawa makan siang untuk suaminya. Tidak, kamu kalau mau makan siang silakan saja. Nanti kita lanjut setelah selesai istirahat. Hendra bukan orang yang akan menceritakan masalahnya pada orang lain. Kalau tidak keberatan, Bapak bisa cerita pada saya. Bunga semakin gencar. Ia sangat tertarik pada Hendra, bahkan rela jika hanya dijadikan selingkuhannya. Tapi sayang, Hendra tidak akan pernah bermain belakang, karena istrinya jauh lebih segalanya dari Bunga. Hendra menghela napas berat. Bunga, apa kamu ada teman atau keluarga yang ingin membeli mobil? Tanyanya. Meskipun malu, tapi apa boleh buat. Yang penting mobilnya terjual dan ia bisa lepas dari masalah. Bapak ingin menjual mobil, selidik Bunga. Iya, siapa tahu ada yang ingin membelinya, ujar Hendra. Bisa saya lihat-lihat mobilnya, Pak? Tentu. Hendra membawa Bunga menuju parkiran untuk melihat mobilnya. Hendra begitu berharap jika mobilnya segera terjual. Bukan mobil jadul atau mobil keluaran terbaru, tapi mobil ini masih bagus dan terawat. Hendra membelinya sebelum ia menikah dengan Winona. Lebih tepatnya mencicil. Kalau tampilannya sih bagus, apa aku boleh mencobanya juga? Tanya Bunga. Sepertinya kalau sekarang tidak akan ada waktu. Bagaimana jika pulang bekerja? Sekalian, siapa tahu orang yang mau beli bisa lihat langsung, tutur Hendra. Bunga terkekeh. Yang akan membeli mobilnya sudah ada di hadapan Bapak. Mata Hendra membulat. Kamu mau membelinya? Ia bertanya untuk meyakinkan. Jika harganya cocok, aku akan beli, jawab Bunga. 150, bagaimana? Tanya Hendra. Yakin, mobil Bapak masih mulus loh. Bapak tidak akan rugi. Harusnya kamu senang kalau aku memberikan harga murah. Baiklah, berikan nomor rekeningnya, aku akan langsung transfer. Jangan, lebih baik nanti kamu coba dulu, siapa tahu kamu berubah pikiran, ucap Hendra. Baiklah, kalau begitu ayo kita makan siang sekalian, karena kita udah dibawakan, ajak Bunga. Tidak perlu, istriku mengirimkan makanan, mungkin sebentar lagi sampai. Kalau begitu aku duluan ke dalam, tolak Hendra lalu pergi. Kamu memiliki istri kaya raya, tapi kenapa masih sibuk menjual mobil? Kamu pasti benar-benar butuh uang. Istri macam apa dia? Suaminya susah tapi tidak dibantu, gumam Bunga. Wanita itu benar-benar sok tahu. Jika ia mengatakan semua ini pada Hendra, lelaki itu pasti marah. Karena Winona bahkan tidak sama seperti apa yang dituduhkan oleh Bunga. Jika aku terus mendekatinya, mungkin dia akan luluh, batin Bunga dengan senyum lebar. Hendra dibuat kesal saat nomor si rentenir tidak bisa dihubungi. Padahal ia sudah memiliki uang untuk menebus sertifikat rumah.
Hendra tidak menyangka jika mobilnya akan terjual dengan cepat. Apalagi yang membeli adalah rekan kerjanya sendiri yang belum 1 bulan dikenalnya. Lebih baik aku pulang dulu. Hendra menggunakan ojek online untuk pulang. Meskipun tadi Winona mengatakan jika Seon akan menjemput saat Hendra akan pulang. Tapi Hendra tidak enak melakukan itu. Lebih baik menggunakan ojek online saja. Winona juga sudah tahu jika mobilnya Hendra sudah terjual. Itu kenapa ia menawarkan Hendra untuk dijemput Seon. Padahal 5 menit lagi sampai di rumah, tapi hujan mengguyur membuat Hendra kehujanan. Tubuhnya basah kuyup saat sampai di rumah. Ia bingung sendiri saat sudah berada di depan rumah. Jika ia masuk lantai yang dilewatinya, pasti akan basah. Silakan masuk, Tuan. Seon bahkan sudah membukakan pintu, tapi Hendra tidak kunjung masuk. Mas, ya ampun, kenapa bisa basah kuyup begini? Ayo masuk. Winona berseru dari dalam rumah saat melihat suaminya basah kuyup. Aku naik ojek tadi, jelas Hendra. Ayo masuk, mandi air hangat biar tidak sakit. Tapi nanti lantainya basah bagaimana? Tidak usah dipikirkan, ayo masuk. Mir, nanti langsung pel ya. Winona memanggil salah satu pelayannya sambil berjalan menuju kamarnya bersama Hendra. Winona menyiapkan baju untuk Hendra sambil menunggu lelaki itu selesai mandi. Teh jahe juga sudah disiapkan agar Hendra tidak sampai terkena flu. Mas udah berkali-kali menghubungi rentenir itu tapi tidak bisa, ujar Hendra saat baru saja keluar dari kamar mandi. Winona yang sedang memainkan ponsel langsung mengalihkan pandangannya. Coba saja nanti mas, selama rumah itu belum kembali, ibu dan Hera bisa tinggal di tempat kita dulu. Hendra menarik napas berat. Jika semakin lama, mas takut bunganya bertambah lagi, keluhnya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menunggu. Bagaimana teman-teman? Siapa yang mengikuti novel ini? Yuk tulis di kolom komentar, Mimin penasaran. Kayaknya adem ayem nih di novel ini. Mimin tunggu ya. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.